Sebuah pegas digantungi beban dan digetarkan agar frekuensi getarannya menjadi 2 kali lipat frekuensi getar semula. Maka massa beban diubah menjadi berapa? Nah, berarti F1 kita misalkan 1, F2-nya berarti 2 atau 2 kalinya ya. Berarti nanti M1 tetap M1, nanti M2 tetap M2. Rumus dari frekuensi getaran pada pegas itu apa? F sama dengan 1/2 pi K per M. Tapi di sini kita hanya minta mengetahui hubungan frekuensi dengan massa. Berarti kita abaikan, K juga kita abaikan. Berarti nanti frekuensi itu sama dengan F akar per M. Jadi kita bandingkan F1 banding F2, berarti itu sama dengan akar seper M1 dibagi akar seper M2. Nah, kita masukkan F1-nya 1, F2-nya 2. Nah, seper M1 per akar seper M2. Akarnya kita buang, akarnya kita buang. Udah kesana semua ya, berarti gimana? Seper 4. Berarti nanti seper M1 baginya kita bisa dikali. Berarti M2 per M1. M2 per 1. Berarti nanti seper 4 sama dengan M2 per M1. Kita kalikan silang ya. Berarti M1 sama dengan 4M2. Berarti M2-nya sama dengan seperempat M1. Nah, berarti kita sudah mengetahui jika kita menginginkan frekuensi keduanya adalah menjadi 2 kalinya, berarti kita harus mengubah massanya sebanyak seperempatnya atau lebih kecil berarti kan. Berarti mana jawabannya? Di sini 2 kali, 4 kali, setengah kali, seperempat kali. Nah, berarti ini jawabannya yang D. Seorang siswa berdiri di dekat tebing sejauh 850 meter kemudian berteriak. Bunyi pantun teriakan tersebut terdengar setelah 5 sekon. Kecepatan lambat bunyi udara adalah berapa? Jadi ini ada tebing. Dan sini ada orang. Kemudian dia berteriak ya. Dia berteriak. Kemudian dia berteriak ke sana. Kemudian ini dipantulkan oleh suaranya dipantulkan oleh tebing, kemudian dia kembali ke sana. Di mana jaraknya di sini misal adalah D itu 850 meter. Kemudian dia bisa dengar lagi itu setelah waktunya atau T-nya adalah 5 sekon. Kemudian kita disuruh mencari cepat lambat bunyi. Itu berapa? Nah, berarti kita mengenal rumus ini. V sama dengan 2D per T. Kenapa 2? Kenapa 2D? Karena tadi bolak-balik. Bersuara, dipantulkan, kemudian kembali lagi ke dirinya sendiri. Berarti nanti dikalikan 2D-nya. Berarti 2 dikali 850 per waktunya 5 sekon. 850 kita bagi dengan 5 adalah 170. Nah, ini 170. Kemudian 170 dikalikan 2 berapa? Ya, 340. Berarti meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang B. Seorang yang punya dekat 16 cm dan jauh 80 cm. Jika ia menggunakan kacamata, ia dapat melihat benda-benda yang sangat jauh dengan jelas dengan menggunakan kacamata tersebut. Jarak benda terdekat yang dapat dia lihat dengan jelas adalah berapa? Nah, kita definisikan satu persatu dulu. Mempunyai titik dekat. Berarti kita istilah PP. PP-nya adalah 16 cm. Kemudian titik terjauh. Berarti kita punya PR 80 cm. Kemudian kita jarak benda terdekat yang dapat dia lihat ya. Berarti kita mencari kekuatan lensa dulu. Kekuatan lensa adalah P. P-nya adalah min 100/10
PR. Berarti min 100 per 80. Berarti min 5/4 dioptri. Kemudian mencari panjang fokus lensa. Berarti kita mencari F. Mencari panjang fokus lensa ya. Berarti 100 per P. Berarti di sini 100 dibagi min 5/4. Berarti F-nya kita dapatkan min 80 cm. Kemudian kita mencari jarak terdekat yang bisa dilihat. Ketika menggunakan rumus ini, 1 per F itu sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Berarti ini min 1 per 80 sama dengan 1 per S plus 1 per 16. Berarti ini 1 per S sama dengan kita berdua ke sana, berarti 1 per 80 per 1 per 16. Kita samakan menyebutnya ya. Ini 80, ini 1 ditambah dengan 5. Berarti 6 per 80. Berarti S-nya 80 dibagi 6. Berapa berarti? 40 per 3. Berarti 13/3. Berarti apa jawabannya? Ya, betul sekali. Berarti yang A. Empat buah benda bermuatan W, X, dan Z dilakukan sebagai berikut. Nah, berarti kita misalkan dulu. Kita misalkan W dengan X, Y dengan W, kemudian di sini Z dengan Z. W dengan X itu saling menolak. Kemudian Y dengan W itu saling tarik-menarik. Kemudian Z dengan Z itu juga saling tolak-menolak. Berarti kalau kita misalkan di sini X adalah bermuatan positif, tolak-menolak dengan W, berarti dia juga sama positif. W tadi kan positif. Nah, berarti kalau dia tarik-menarik, berarti Z-nya negatif. Berarti Z-nya negatif. Z sama Z, dia nanti saling tolak-menolak. Berarti Z juga negatif. Nah, jika X bermuatan negatif, maka Z bermuatan negatif. Di sini X-nya positif, Z-nya negatif. Berarti beda jenis. Berarti ini tidak mungkin sama. Berarti ini salah ya. Jika Y bermuatan negatif, maka W bermuatan negatif. Z negatif, W positif. Salah juga ya. Kemudian C, jika W bermuatan negatif, Z bermuatan negatif juga. Salah ya. Kalau misalnya negatif, berarti Z-nya positif. Berarti ini salah juga. Jika Z bermuatan negatif, nah sini negatif, maka W bermuatan positif. Ya, benar kan berarti? Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada suatu rangkaian listrik di sini diketahui harus I2 3 ampere, I3 5 ampere, I4 4 ampere, dan I5 adalah 2 ampere. Kita suruh mencari I1-nya berapa. Nah, kalau seperti ini cara mengerjanya adalah yang arus searah dia nanti akan dijumlah. Di sini acuan titik ini. Yang menuju titik itu dijumlah. Berarti yang mana aja yang menuju titik? Nah, itu sekali ada I4, I1 sama I4. Berarti nanti I1 tambah I4. Itu nanti akan sama dengan, nah yang keluar juga dikelompokkan. Di sini, dan di sini. Berarti I2 ditambah dengan I3 ditambah dengan I5. Nah, I1-nya kita cari, I4-nya adalah 4, I2-nya adalah 3, I3-nya 5, I5-nya adalah 2. Berarti I1-nya 3 tambah 5, 8, tambah 2, 10. Jadi dikurangi 4. 10 kurangi 4 berapa? Ya, 6 ampere. Betul sekali. Berarti jawabannya adalah yang C.
Ini pada pembuatan magnet ya. Batang besi AB ikut menjadi magnet dengan jenis kutub seperti pada gambar. Di sini ada A, ini B. A di sini kutub selatan, B ini kutub utara. Berarti di sini Hi akan mempunyai kutub utara. Berarti P-nya menjadi kutub selatan. Karena dengan batang baja PH yang merupakan magnet buatan, gambar berikut menunjukkan cara pembuatan magnet batang PH yang benar adalah yang mana? Di sini yang A. Di sini menggunakan gesekan ya. Di sini utara dan selatan. Dia akan bergerak seperti ini. Ke sana. Nah, yang terakhir kali meninggalkan besi PH adalah kutub S. Berarti nanti P-nya dia nanti akan sebagai kutub utara, kemudian Hi-nya sebagai kutub selatan. Beda ya? Berarti ini salah. Dan yang B. Ini arahnya bolak-balik. Ini bukan cara pembuatan magnet yang benar. Salah. Nah, untuk yang C, berarti arahnya seperti ini. Ini arus dari bawah, kemudian lari ke sana, muter lagi, kemudian ke sana, muter lagi, berarti ke sana. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan, berarti Hi ini nanti akan menjadi kutub utara. Kemudian yang P di sini nanti akan kutub selatan. Berarti ini jawabannya ya. Nah, tapi kita analisis dulu untuk yang D. Ini arusnya dari sini. Nah, ini nanti akan turun, berarti ke sana, ke sana. Berarti nanti akan ke sana, dan ke sana. Berarti di sini nanti P-nya akan menjadi utara, Hi-nya nanti akan menjadi selatan. Ini salah juga ya. Berarti opsinya yang paling tepat ya udah. Berarti apa? Yang C. Gambar di bawah ini menunjukkan rangkaian alat yang digunakan untuk percobaan GGL induksi. Nah, ceritanya kumparan ini diliti oleh kawat, kemudian dia diukur arusnya menggunakan galvanometer, arus atau tegangan ya, menggunakan galvanometer. Jadi ini ada magnet. Jadi ini untuk mengetahui magnet dalam kumparan, dia nanti akan menghasilkan listrik, arus atau voltameter. Sehingga yang berpengaruh terhadap besarnya GGL induksi atau besarnya tegangan GGL induksi yang dihasilkan. Berarti terpengaruh oleh apa? Magnet dan juga kumparan. Berarti jumlah litan N. Jumlah litan ya. Jumlah litan. Jadi kalau litannya semakin banyak di sini, kemudian dimasuki oleh magnet, keluar masuk seperti itu, berarti dia nanti akan semakin besar. Kalau jumlah litan besar, berarti nanti tegangan dihasilkan juga besar. Kemudian kekuatan medan magnet. Tentu saja ini juga benar. Kenapa? Karena magnetnya kalau dia punya medan magnet yang semakin besar, berarti nanti juga akan menghasilkan tegangan atau arus yang besar juga. Nah, kemudian kecepatan relatif dari magnet. Ini juga benar. Kenapa? Karena nanti kalau semakin cepat keluar masuknya dalam kumparan ini, magnet tersebut, dia nanti juga akan menghasilkan tegangan sama arus juga yang besar juga. Nah, berarti 4 dan 5 salah. 5 kan arus yang dihasilkan, tegangan dihasilkan. Berarti dia tidak berpengaruh pada besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Yang 4, diameter kawat kumparan. Dia juga tidak berpengaruh pada besarnya GGL induksi yang dihasilkan. Berarti jawaban yang paling benar adalah 1, 2, dan 3. Berarti adalah yang D.